Hai teman-teman, perkenalkan saya Septi Clara Brutarigan, mahasiswa PGSD Universitas Samudra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai isu moral yang ada di sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, isu moral yang akan saya bahas yaitu mengenai bullying. Sebelum kita membahas mengenai apa itu bullying dan seperti apa contoh perilaku bullying, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pendidikan moral. Apa sih pendidikan moral itu? Jadi, pendidikan moral adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan moral tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang benar dan salah, tapi juga pembiasaan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kemdikbud 2020, pendidikan moral adalah bagian dari pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu bullying dan seperti apa contoh perilaku bullying. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu moral yang kita angkat, yaitu mengenai bullying. Nah, apa sih bullying? Jadi, teman-teman, menurut Alweus 1993, yang pertama kali meneliti mengenai bullying menjelaskan bahwa bullying adalah perilaku negatif yang dilakukan berulang-ulang kali kepada seseorang yang sulit membela diri. Sementara, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek 2023 menjelaskan bahwa bullying merupakan bentuk kekerasan atau penindasan yang dapat berupa fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital ataupun cyberbullying. Nah, teman-teman, apa sih contoh perilaku bullying tersebut? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, ada beberapa contoh perilaku bullying. Yang pertama itu bullying verbal atau perkataan, mengejek nama, fisik, dan bahkan mengejek warna kulit teman. Yang kedua itu bullying fisik, mendorong, memukul, menendang, atau bahkan menjabat teman. Yang ketiga itu bullying sosial atau pengucilan. Contohnya seperti tidak mau berteman dengan seseorang karena alasan tertentu, menyebarkan gosip atau kebohongan yang jelas-jelas tidak benar. Yang keempat itu bullying daring atau cyberbullying, dengan mengirimkan pesan ejekan atau ancaman lewat media sosial atau menyebarkan foto atau video teman tanpa izin. Itu termasuk ke dalam cyberbullying ya teman-teman. Beberapa hari lalu saya melakukan observasi di sebuah sekolah dasar. Dari hasil observasi tersebut, saya menemukan masih adanya tindakan bullying di sekolah tersebut. Masih ada siswa yang masih suka mengejek-ngejek nama teman, bentuk tubuh teman, warna kulit teman, dan bahkan memberikan julukan yang kasar kepada temannya. Masih ada juga siswa yang menjauhi temannya, yang tidak mau mengajak temannya bermain bersama, tidak mau mengajak temannya ke kantin bersama, dan bahkan tidak mau duduk sebangku dengan temannya tersebut. Seperti yang kita ketahui juga, masih banyak sekolah-sekolah yang di dalamnya terdapat tindakan bullying. Teman-teman, jika kita melihat adanya perilaku atau tindakan tersebut seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita bisa menolong dengan melaporkan tindakan tersebut ke sekolah, ke guru, atau ke orang tua. Kita bisa menjadi teman yang baik atau menolong teman dan tidak menjadi pelaku. Mungkin tindakan-tindakan bullying tersebut adalah hal yang kecil dan sepele bagi kita, tapi kita tidak tahu sebesar apa efek samping kepada korban. Korban bisa merasa menjadi takut, terancam, dan bahkan tidak berani untuk datang ke sekolah karena tindakan bullying tersebut. Teman-teman, tindakan atau perilaku bullying tidak membuat kita keren. Yang keren itu ketika kita bisa membuat orang lain merasa tersenyum, bahagia, merasa diterima, dan bukan merasa dikucilkan. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk stop melakukan tindakan bullying. Jika sebelum-sebelumnya teman-teman masih suka melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti saya sampaikan sebelumnya, mulai hari ini kita bisa stop, karena bullying tidak membuat Anda keren. Dengan stop bullying, Anda sudah menjadi keren. Hanya ini yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.